أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita tansah diparingi sehat walaupun wonten ingkang terganggu. Nggih, Bapak, Ibu, mungkin kesehatanipun insyaallah paringi saged salat subuh sareng kira bareng-bareng nggih. Salawat dan salam kita aturaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang sosok ya, figur yang tidak panas oleh api, basah oleh air ya. Jadi kuat sekali. Menika mangke kula sangat jam pinten nggih Bapak Ibu. Sekarang ini jam 5.10. Ya kurang lebih 5 kurang 5 menit ya. Ini kalau dari patokan nih. Alhamdulillah wonten iki kula saged silaturahim dengan bahasa Indonesia iki kita ini bisa silaturahim ini sudah nikmatnya luar biasa. Saya itu sering itu lewat itu Indomaret itu ke selatan itu dengan istri gitu. Ya kebetulan tadi ngomong dari Pak Romo di sini. Kebetulan dulu kalau tidak salah Pak Muhammad pernah ngisi sini, Profesor Muhammad. Kalau pernah, dah ya. Nah itu adik ipar itu. Jadi kakaknya itu istri kakaknya nomor 6 ya. Itu Pak Muhammad itu nomor 8 ya, 8 itu. Dari 12 bersaudara. Iya, maksudnya istri nomor 6 itu. Kalau kalian Romo juga disinggung Bu Salihah, ibu-ibu nanti memberi ceramah di sini itu adalah kakak bungsu Salihah, Siti Salihah. Gitu. Kalau tidak salah sekarang menjadi pimpinan Aisyah Perenggan kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah ya. Ini hanya perkenalan saja karena apa? Saya itu orang asing sebetulnya di sini. Karena asli saya Kediri, Jawa Timur. Alhamdulillah diparingi oleh Allah dengan kemurahannya. Wallahu a'lam bishawab, atasnya enggak tahu. Alhamdulillah usia saya 76 tahun. Jadi alhamdulillah ya, ini dengan ya kita syukuri lah Pak. Ini caranya dengan ini begini silaturahim kepada panjenengan ini. Nah, kebetulan ini ya. Ini seperti saya tulis di situ siapa tahu bapak-bapak nanti ada yang membaca ulang, ibu-ibu juga gitu di rumah itu. Ini topik kita itu tentang perkembangan tampilan taqarrub ilallah dalam ibadah korban. Jadi kita ini ibadah korban kemarin mungkin bapak-bapak, ibu-ibu alhamdulillah menyempatkan mengeluarkan uang untuk korban, insya Allah. Kita bercita-cita, makanya kita tegaskan ini karena ini penting sekali. Nah itu begini, ibadah korban itu tampaknya setelah diteliti-teliti itu sangat penting jiwanya itu, bukan dagingnya itu. Kalau dagingnya jelas itu kalau didum kemana saja, macam-macam nanti distribusinya itu sampai paling modern itu. Korban itu dikalengkan, dibuat kaleng. Setelah jadi kaleng kan apa itu namanya? Dagingnya kena awet. Nah, ditumpuk
nanti kalau ada bencana terserah lah ya. Naudzubillah min dzalik, bencana itu tidak kita harapkan itu. Itu lalu kaleng-kaleng itu diberikan seperti nun sewu ibu-ibu ini yang lebih peka ini. Seperti daging sarden gitu. Kalau sana ikan, kalau ini daging gitu. Para ulama sudah membolehkan itu. Jadi 3 hari itu sampai tasyrik itu 4 hari ditambah-tambah 1 hari itu tasyrik kan ketiga. 3 tambah 1 4 ya. Tidak harus habis itu kalau dikalengkan. Di luar itu boleh. Tetapi menyembelihnya itu harus pada 4 hari itu. Hari pertama kalau tidak berhasil karena ribet, repot seperti kemarin itu Jumat ya. Nah itu terus hari tasriknya Sabtu, Ahad, Senin nggak apa-apa. Nyembelihnya itu yang penting itu. Tapi kalau barangnya, kalau untuk distribusi itu silakan aja. Dipermodern nggak apa-apa. Itu. Seperti ini misalnya di Gaza ini, saya dikirim kalengan korban itu bagus itu. Katanya di Indonesia sudah mulai ada kerjasama seperti itu. Itu lah. Nah dari korban itu ada kata kunci. Ya ini istilahnya taqarrub ilallah. Artinya apa? Taqarrub ilallah itu adalah mendekat pada Allah. Ayat-ayatnya dulu yang kita pakai itu nanti kita baca dulu. Tapi sekarang latar belakangnya dulu. Jadi latar belakang ini saya baca saja. Latar belakang renungan pagi ini. Mengapa taqarrub ilallah? Mendekat pada Allah. Itu pertama, sekalipun ibadah kurban sudah dipopulerkan melekat dengan ibadah haji kan terkenal. Kalau ibadah haji mesti pikirannya ibadah kurban kan gitu. Kan sangat populer itu. Apalagi haji sekarang ini. Nanti katanya ada kapal laut. Saya tidak tahu ada pikiran mana kapal laut itu. Terus piye gitu malah enggak mundur itu. Pakai pesawat saja sudah begini ribetnya ya. Atau malah kapal laut kan. Nanti ombaknya seperti itu, pulangnya bagaimana, kapalnya berapa jumlahnya. Kan tidak, ya sudahlah mau boleh. Pikiran-pikiran baru mau boleh. Namun di kalangan luas, antara lain di Indonesia, popularitas kurban itu belum sebanding dengan popularitas ibadah haji. Jadi ada 2, ini ibadah haji, ini ibadah kurban. Sebetulnya ini kan kelet itu, lekat itu. Mestinya kalau populer haji ya populer kurban. Nah, mengapa ini? Nah, kita coba kita kupas itu. Kemudian yang kedua, potensi kesadaran berkorban jika berhasil dijabarkan. Dijabarkan itu di apa namanya? Nah, kalau bahasa kita ya dipecah-pecah sampai tingkat teknis pelaksanaan itu. Secara nyata menjadi energi kinerja. Nah ini kinerja kita itu umat Islam Indonesia dinilai kurang. Lewat korban ini sebetulnya bisa itu. Energi itu daya, ya. Semangat. Nah itu. Ya. Prestasi kerja yang kedua. Terus kekuatan ekonomi. Lalu hasrat kedermawanan. Nah ini dia yang terakhir itu. Jadi hasrat kedermawanan. Kata memberi itu Bapak Ibu itu lemah. Ya, bukan berarti kita menilai, bukan. Banyak ulama-ulama mengatakan lemah. Sedangkan Allah itu tema besarnya adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan begitu. Dengan asma Allah, Allah itu gimana? Ar-Rahman. Ar-Rahman itu siap memberi kalau ada permintaan. Di sini adalah doa. Terus kalau Bapak Ibu ini berdoa, Allah siap memberi itu. Hanya kapan pemberian diberikan itu bukan urusan kita. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bisa tunggu begini nanti jam sekian nanti ya Allah datangkan. Enggak bisa kita memaksa Gusti Allah, enggak bisa. Tapi akan itu diberi, pasti diberi. Karena Allah itu bersifat Rahman.
Dalam bahasa umum sekarang inilah namanya sebutannya simpati. Nah, kita ibu bapak simpati. Ada orang kekurangan, terus dia datang. Bagaimana ya kalau saya sedikit ada uang untuk membantu keluarga saya? Oh ya, kebetulan ada kok ini bagian penjenengan. Nah, gitu. Kalau yang kedua adalah ar-rahim. Ar-rahim itu siap memberi walaupun tidak ada permintaan. Contoh kalau kita kepada Allah, ini saya Bapak Ibu, jantung kita sekarang karena permintaan kita gimana? Deguplah, wahai jantung, ya Allah mohon jantung saya bekerja. Oh ya Allah, paru-paru kita mbok nyedot. Ya Allah, darah saya berputar sampai otak. Sampai ke otak, sampai ke semuanya. Apa begitu? Enggak kan? Tapi Allah mau beri. Nah, itulah ar-rahimnya Allah di situ bekerja. Nah, berarti ini kesimpulannya umat Islam itu didik memberi. Ya itulah. Tapi sayangnya ini enggak tertangkap ini persoalan ini. Sehingga seolah-olah umat Islam itu rata-rata menerima. Kalau menerima saja lumayan ya. Yang berat itu kalau minta. Jadi mengapa terjadi negara-negara miskin itu banyak jadi umat Islam misalnya. Yang kaya itu kan hanya Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Emirat Arab, itu Iran. Yang banyak apa namanya? Minyaknya itu. Jadi yang lain misalnya di Afrika coba Nigeria misalnya kurang itu. Sudan sekarang perang karena gara-gara diperebutkan minyak yang ada di bumi itu. Sudan Selatan dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Akibatnya apa? Umat Islam lemah. Kalau lemah ekonominya gampang dibuat main-main oleh negara-negara besar yang kaya. Nah, negara besar kan sekarang kotak-atik ini. Perang misalnya sekarang Pakistan dengan India, perang lagi Iran dengan Israel. Siapa yang ngotak-atik itu? Ya orang kaya, Amerika. Nggak bakal itu negara yang miskin akan ngotak-atik itu. Nggak bakal. Nah oleh karena itu umat Islam harus kaya. Bekalnya itu apa? Bekalnya itu adalah memberi, suka memberi. Gitu. Bagaimana kalau umat Islam belum memberi, nanti dulu memberi itu tidak harus banyak, tapi mental memberi itu yang penting. Nah inilah yang kita bahas dalam korban itu. Ya. Di sini mengatakan hasrat kedermawanan umat Islam secara merata sangat dahsyat pengaruhnya dalam peradaban dunia. Nah di situ, ya, kalau berhasil dahsyat sekali itu, dan itu ditakuti, ya, ditakuti orang-orang Barat itu. Nah, kemarin maaf ini perdana menteri mana itu, perdana menteri Inggris kan di YouTube ada itu pengakuan. Saya itu tidak memusuhi orang Islam. Tidak memusuhi negara-negara katakanlah itu Muslim, negara Muslim, bukan. Yang saya takut itu dua saja. Satu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tidak menyebut sallallahu alaihi wasallam ya hanya Muhammad. Yang kedua Islam sebagai agama. Hanya ini aja. Karena di Inggris sekarang apa? Agama Islam mulai disenangi anak-anak muda. Banyak mualaf itu dari anak-anak muda, kaum intelektual yang mikir gitu. Karena orang Barat itu kalau menerima agama itu kan kadang-kadang harus melalui pikiran ya, karena sangat rasional mereka, nggak gampang percaya itu loh. Tapi kena itu setelah membaca Al-Quran kok rasional sekali, lalu cenderung ke Islam. Nah itu takut ini. Nanti Inggris yang Anglikan, Protestan Anglikan itu bisa remuk begini nih caranya. Nah itu, ini Bapak.
Jadi kita ini sebetulnya ditantang kenyataan ini. Jadi umat Islam bagaimana supaya agama Islam itu menarik, yang satu. Yang kedua, Nabi Muhammad tetap menjadi tokoh yang disegani oleh siapapun, termasuk orang Barat, orang Inggris. Ini belum, nih Perancis belum ngakoni ini kehebatan Islam dan Muhammad. Belum. Inggris, perdana menterinya malah, Masya Allah. Mudah-mudahan itu betul ya, kabar atau berita di dalam YouTube. Saya betul bersyukur Bapak Ibu. Ya Allah, perdana menteri Inggris loh, ngakoni hebatnya itu adalah karena Muhammad dan agama Islam. Itu yang saya takut. Karena itu saya membantu Israel. Karena apa? Karena dia adalah memusuhi orang-orang Gaza yang semuanya senang Al-Quran. Coba bayangkan ya Bapak Ibu. Ibu-ibu melihat YouTube itu ya. Coba bayangkan. Sudah remuk seperti itu. Rumahnya ambruk semua. Hampir rata dengan tanah. Hanya camping saja. Tetapi kalau tentaranya tidak tahu saya. Brigade Kosam itu tekniknya bertahan dengan wallah ya. Ini mungkin ahli militer atau tahu. Tapi itu apa? Coba bayangkan sekarang dipermainkan. Tadi malam saya di televisi disebutkan baru seneng-senengnya akan ngambil makanan katanya ada. Dibom itu coba. Tapi mereka ya hanya lari aja. Kalau ditanya bagaimana dengan kematian? Kematian itu kan adalah suatu hal yang terjadi. Hanya tiap orang nasib kematiannya itu yang tidak sama. Biar aja. Quran ini yang saya pegang. Allah akan memenangkan orang mukmin. Coba bayangkan. Daerahnya sempit. Konon Gaza itu lebarnya itu hanya 9 sampai 10 km. Jadi kalau dari sini sampai di mana ya Bapak-bapak? Lebarnya itu loh. Itu kan bentuknya begini. Lebarnya ini kurang lebih hanya 9 garis minus 10 km. Jadi kalau di sini sampai kalau ke utara kira-kira sampai Berantan ya. Ya itu sampai hanya situ. Panjangnya 30 km. Masya Allah coba. Dikurung lagi dengan benteng tembok itu. Coba. Kena habis tuh. Kalau ada tank masuk satu, sudah remuk semua itu. Tapi enggak takut mati. Setelah diteliti, ini kok alat sekali ya. Sudah hampir berapa hari ini? 500 lebih ya. 500 hari lebih. Katanya senjatanya di backing Amerika. Belum bisa. Dan akhirnya seluruh dunia tahu penderitaan orang Gaza sekarang ngebiuk pro Palestina. Karena bagaimana sudah kondisi seperti itu dikuyok-kuyok dipatahin nih. Dikai panganan malah dibom. Bagaimana? Coba. Terus penjenengan namanya. Ini ada tum-tuman apalah terserah lah gitu ya. Tahu-tahu enak-enaknya akan ngambil ditembak pakai drone, pakai itu pesawat tanpa awak itu dihancurkan dengan bom. Masya Allah. Golek pangan saja mati. Coba. Tapi nggak takut. Biar aja. Terus saya jalan berjuang. Yang militer, yang politisi, yang diplomasi berjalan. Kami ya sudahlah dengan anak-anak yang sisa-sisa ini. Mungkin anak saya akan mati dan sebagainya itu. Itulah jiwa Al-Quran yang diamalkan oleh orang Gaza. Nah, coba kita, pikiran kita mungkin pecah-pecah. Karena gara-gara apa? Gara-gara Al-Quran tidak jadi pedoman. Masih ini pikiran. Ini Quran. Nah, sudah nanti berulah alih. Kalau Quran ditinggalkan, ambil ini, pikiran ini. Gaza itu tidak. Sekarang kami berjuang mati di depan. Apa itu senjatanya? Bukan pemikiran itu. Itu buatan manusia semua. Tapi Al-Quran itu firman Allah yang menciptakan manusia dan nyawanya itu sekalian.
Itu yang saya pegang. Itu sumpah mereka. Makanya saya katakan ini, kalau Arab Saudi, Arab Saudi hanya sugihnya oke lah. Oke, saya akui. Kalau dulu saya haji tahun 12 itu, oke, wah ini oke. Misalnya Qatar punya gedung tinggi, oke. Tapi kalau sampai menghadapi orang itu tidak mau memberi pengorbanan, itu dia, kamu lemah, nggak akan ditakuti. Jadi itu kalau orang Islam itu bersatu lalu dermawan, menakutkan itu. Nah ini jiwanya adalah di dalam korban. Apa kata kuncinya? Yani taqarrub ilallah. Nah itu dasarnya Al-Qur'annya. Penjelasan makanya bisa membaca sendiri ya. Saya ini karena waktunya nanti kalau ada waktunya saya singgung kalau tidak. Jadi surah Al-Maidah ayat 27. Nggih, mangke. Nah, ibu-ibu mungkin ada HP atau monggo dios nggih. Ini terjemahnya sudah saya tuliskan di sini. Kemudian yang kedua, ya ini dulu saya komentari sedikit. Al-Maidah 27 ini adalah korban waktu Nabi Adam. Ya, itu embrionya, benihnya itu di situ. Intinya ya taqarrub ilallah. Ini ada kata-kata di dalam Al-Qur'an itu taqarraba qurbanan. Ketika dua orang itu yakni Qabil dan Habil itu anak dari Nabi Adam yang pertama. Itu melakukan kurbanan. Ini pentingnya tidak. Apa arti korban nanti kalau kita katakan kita kupas lagi. Intinya itu taqarrub ilallah, mendekat pada Allah. Kemudian yang kedua, surah As-Saffat mulai ayat 100 sampai 111. Intinya saja. Ini korbannya pada zaman Nabi Ibrahim. Nanti ciri-cirinya apa nanti kita lihat. Dan seperti itu. Diteruskan itu. Tradisi korban pada zaman Nabi Adam diteruskan pada zaman Nabi Ibrahim. Masih diteruskan lagi. Yakni di dalam surah Al-Kautsar, surah Al-Hajj, Al-Kautsar ayat 1-2. Inna atau inna Al-Kautsar washolli li rabbika wanhar. Kemudian Al-Hajj ayat 37 bahwa daging dan darah tidak sampai kepada Allah, yang sampai kepada Allah itu hanya ketakwaan yang orang yang mengeluarkan korban itu, ketaatan takwa ya untuk memberi itu yang diterima, bukan dagingnya. Dagingnya itu sangat teknis itu, memang diperlukan makan di sate dan oke ya, tapi nggak sampai pada Allah itu, yang sampai ketakwaannya ketika memberikan itu. Kemudian surah Al-Hajj ayat 32 lah, ini yang penting ini. Ini yang penting sekali ini. Nah ini yang ditakuti orang barat itu. Jadi tradisi korban yang mendidik orang jadi dermawan itu, zalika wa may yud'im sya'airallah, itu adalah meninggikan syiar Allah. Wa in fa innaha min taqwal qulub, itu bukti dari hati orang itu takwa. Syiar itu apa toh Bapak Ibu? Syiar itu adalah sesuatu yang menyebabkan orang terkagum-kagum, gumun. Apalagi bahasa Jawanya apa Ibu Bapak? Gumun, yang gumun ya, gumun itu. Wah, luar biasa kekuatannya seperti itu. Nah, itu adalah itu minta qulub, hati yang takwa. Nah ini kalau kena, kalau ini berhasil, dahsyat sekali pengaruhnya pada dunia Islam dan bahkan di sini peradaban. Nah ini karena waktunya ya masih, yang penting dulu saya terangkan di sini. Begini, Pak. Yang namanya korban itu dimulai dari Nabi Adam, diteruskan pada Nabi Ibrahim, diteruskan Nabi Muhammad. Ini garis loh ini. Nabi Adam punya keturunan sampai Nabi Ibrahim, kan gitu.
Nabi Ibrahim kan dari Ur, dari Irak Selatan ya. Bukan asli dari Palestina itu bukan. Di Irak Selatan aslinya orangnya. Jadi kalau sekarang kalau saya lihat di peta itu kira-kira ya ini Kuwait agak ke kanan sedikit gitu. Tapi wilayah Iran itu sebagainya. Itu ada kota Ur, kota kuno yang sudah punah. Beliau dilahirkan di situ, tapi karena bentrok paham dengan bapaknya, dia diusir dari keluar, lalu dia mengembara ke utara, Syam, kemudian belok ke selatan, Palestina itu sampai di Hebron, kota kecil di Hebron itu ya. Sekarang jadi tempat makam beliau. Ya. Terus ke selatan, ke Mesir, ke kiri ya, dengan istrinya Sarah. Kenapa? Karena waktu itu makanan terbatas. Sampai ke Mesir. Nah, Mesir apa? Diganggu sedikit oleh pejabat. Sama-sama istrinya itu di apa? Kalau dalam bahasa sini apa ya Bapak? Digradili ya. Digradili itu itu loh Bu. Senengi gitu loh. Itu. Akhirnya apa? Ya diceritakan sana. Pokoknya saking kagumnya terus akhirnya dia itu diberi. Ada setengah ahli tafsir mengatakan itu hamba, tapi setengah tafsir tidak, malah putra. Jadi putranya dari pejabat Mesir itu, yang cantik namanya Hajar itu diberikan kepada Nabi Ibrahim. Nah dari rahim dari Siti Hajar, anaknya dari pejabat di Mesir yang suka mengganggu Siti Saroh. Siti Saroh itu istri pertama dari Nabi Ibrahim, lahirlah Nabi besar Muhammad. Jadi garisnya itu Adam, Ibrahim, kemudian Muhammad. Jadi lurus nih, poros nih. Ya, umat Islam itu membenarkan cara korban itu dalam perjalanan mulai dari Nabi Ibrahim ya Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu liku-liku gini. Tarik-tarik itu. Seolah-olah korban itu nun sewu. Maaf nggih, nyuwun ngapunten nih. Kalau di sini di Jogja ini napa nilai Gunung Merapi ini napa? Napa nih sing bawa pakaiannya sultan. Labuan ke ke sana ya Bian. Biasanya ya sama ya. Iya Labuan. Nah, itu seperti Labuan itu memberi tapi pamrih. Mbah, siapa itu yang di Merapi itu? Saya itu penjenengan jangan bledos. Nah, bledos nanti kami ini yang mati itu. Maka bledosnya gunung itu sudah hukum alam, sunnatullah. Kalau baru bledos, daerah itu menjadi subur. Dulu sebelum manusia ada, Merapi itu bledos, nggak jadi masalah. Barang sekarang ada manusianya kok bengok-bengok. Di stop bledos nggih ora iso. Oh itu hukum alam, sunnatullah. Nah begitu. Lah terus sih nun sewu ya sekali lagi bukan kok meremehkan bukan. Diparing-paring. Mbah yang ngerasa gunung, panjenengan jangan marah ya. Supaya kami ini loh. Ini korban model apa? Ini yang bengkok-bengkok itu. Yang benar apa? Taqarrub ilallah. Mendekat pada Allah. Itu dimulai sejak Qabil Habil. Qabil Habil maunya adalah ingin dekat dengan Allah. Lalu apa? Qabilnya itu peternakan. Kok peternakan ya? Pertanian. Habilnya itu peternakan. Dua mata pencaharian. Qabil itu kakaknya, itu suka pertanian. Habil itu peternakan. Peternakan itu ya hewan. Sama-sama taqarrub ilallah, ingin dekat dengan Allah. Ya Allah, saya ingin dekat dengan Engkau ya Allah. Niki lho, saya punya beras. Digolek ini beras malah beras sing ditarik-tarik itu bisa itu apa namanya itu? Ibu-ibu gimana itu yang beras kok enek ditarik kok sampai apa? Bendel-bendel itu loh. Sudah kayak ngono, ini Gusti Allah ini
aku ingin dekat dengan kau ini dengan ini, beras yang ini. Nah, terus adiknya enggak punya domba, dipilih yang paling bagus, paling gemuk. Ya Allah, saya ingin dekat dengan kau. Ini kau ada rezeki. Akhirnya Allah menerima yang ini, Habil yang ternak ini. Terjadi konflik. Kakaknya tidak diterima oleh Allah, korbannya. Kemudian adiknya diterima. Dibunuhlah adiknya. Jadi pembunuhan pertama. Goro-goro ingin taqarrub ilallah, alasannya itu seperti itu. Tapi isinya sama. Ini taqarrub ilallah. Ini apa? Lalu periode berikutnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu ujian. Nah, ini kata kuncinya. Ujian apa? Ujian kecintaan kepada kepemilikan. Dan saya kalau orang itu sudah lama nggak punya anak, lalu punya anak, kebetulan anaknya dalam Quran sebut nanti wonten iki ada ini tadi, monggo nanti dipelajari. Kata Halim, anak yang santun, sabar, jiwanya terbuka, bisa diskusi dan sebagainya. Anak yang Halim. Disuruh belah itu loh. Coba bayangkan ibu. Anak laki satu-satunya dari Siti Hajar. Wis gede malah kon belah. Piye ini? Itu kan yang diputus oleh Allah apa? Kecintaan terhadap kepemilikan yang paling intens, paling mendalam itu anak. Bukan harta. Harta itu masih berjarak gitu. Tetapi kalau anak satu lagi. Nah nanti itu bagaimana diuji oleh Allah, takwanya diuji, ketaatannya diuji. Berhasil juga. Tapi apa? Nabi Ibrahim juga tidak mau bersikap memaksa. Anakku, dalam ayat nanti monggo Bapak membacanya dalam surah Ibrahim itu. Anakku, aku itu mimpi. Mimpi ini bukan mimpi biasa gitu kata kita. Tapi mimpi karena wahyu. Perintah Allah akan beleh kowe piye pendapatmu anakku, coba dialog. Tidak, aku mau perintah ini kowe tak belah ya, kowe harus manut. Ndak, Quran tidak ngajari seperti itu. Diskusi, piye pendapatmu nak, nek kowe kita belah. Jawabnya karena anaknya itu Halim, anaknya itu santun, sabar, gede perasaannya itu apa namanya? Kebonya itu. Jawabnya apa? Bapak, kalau itu memang diperintahkan Allah, laksanakanlah. Lihatlah saya itu insya Allah termasuk orang yang sabar. Nah sama toh? Si Ibrahim taat dengan ujian itu, anaknya juga taat, siap untuk itu. Nah, terus akhirnya apa? Kejadianlah akan disembelih itu. Tetapi sebelum pisau ini menggesek, so pelipisnya Ismail sudah digelundungkan begini loh ibu. Misalnya begini ya, itu cara mereka kan dimiringkan itu. Nah ini kan sudah siap itu pada kepalanya. Stop nih oleh Allah. Jangan ya. Wahai Ibrahim, stop. Kamu benar-benar sudah menjalankan itu. Menjalankan perintahku. Anakmu siap, kamu sudah siap. Hadiahnya apa? Anakmu saya ubah menjadi binatang korban yang besar. Di sana ada kata azim. Jadi ini menunjukkan bahwa apa? Nanti kalau korban itu ya jangan domba yang kurus-kurus, yang sing gemuk-gemuk, sapi juga gitu. Kan gitu maksudnya di sini azim, kata azim nanti tadi teksnya ada. Enggak sempat saya menjelaskan satu persatu dari segi tafsirnya. Ya itu, seperti itu. Lah itu lalu diteruskan pada zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, Nabi Muhammad SAW itu dalilnya ini disebutkan ibu-ibu malah harus apal ini. Surah Al-Kautsar, inna a'toina kal kautsar. Sungguhnya kami Allah telah memberi kau ka itu kau per orang. Ini Muhammad ini. Muhammad, wah aku bisa mengkai kowe akeh banget. Di sini saya sebutkan itu. Kowe yatim, tapi dimuliakan Allah. Kowe dulu miskin dikayakan. Kowe dulu apa itu masih gelap, hatinya kamu diterangkan, diberi hidayah Allah. Nah, seperti itu. Dan banyak ini surah Ad-Duha, Bad-Duha itu. Nah seperti itu. Kowe gila, wah kayak apa sing ora tak kei. Resikonya apa? Fasolli li rabbika. Salatlah kamu, tegakkan salat itu. Salat. Itu hanya ngurus duit saja, ngurus pangkat saja, ngurus nikmat badan saja. Salat. Gitu. Setelah itu wanhar, dan nahar itu artinya itu mengalirkan darah. Maksudnya mengalirkan darah itu adalah darah dari binatang korban, itu wanhar. Itu dari ibadah. Akhirnya apa? Akhirnya korban itu pada zaman Ibrahim itu belum menjadi ibadah. Ketika masuk deretan Kanjeng Nabi Muhammad SAW berubah. Nah, ini kan dalilnya ini. Salat itu kan ibadah, Bapak. Gitu. Wanhar, mengalir darah itu juga ibadah. Sama ini antara salat dan korban itu ibadah. Meningkat. Kalau dulu peristiwanya zaman Nabi Adam itu peristiwa individual, personal, yang di Qabil dan Habil. Baru itu yang nggak ada, anak keturunannya nggak ada kewajiban mengenai korban. Nabi Ibrahim setelah kejadian itu juga tidak istilahnya dalam sekarang itu tidak bentuk ibadah. Jadi kalau melakukan ya tidak apa-apa, ditradisikan nggak apa-apa. Tapi bukan wajib karena ibadah. Zaman Nabi besar Muhammad SAW ditingkatkan lagi. Korban itu bukan hanya mana suka-suka, tidak. Menjadi ibadah. Sama levelnya dengan sholat. Mau bedanya, kalau sholat itu wajib ain, ya, itu kan ada dalam Al-Quran banyak. Kalau korban ini anjuran. Kalau dalam ilmu fikih sebutnya namanya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dikuatkan. Jadi kalau levelnya itu ini wajib ya Bapak. Kalau sunnah muakkadah ini kan hukum Islam kan ranking hukum ini kan 5. Pertama di atas sendiri namanya wajib kan. Terus tengah, nanti di sini tengah apa itu? Ini mubah, boleh. Terus paling bawah yang 3 dulu haram, nggak boleh. Antara wajib dengan mubah ada namanya sunnah. Ya, yang tengah ini. Antara mubah dengan haram makruh. Gitu loh. Kan urutannya hukum dalam fikih kan gitu. Wajib, mubah, haram. Tapi dirinci lagi. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kan gitu. Nah sekarang ini korban ini mana letaknya? Di sini, di sunnah di sini. Tapi muakkadah yang dikuatkan. Berarti naik sedikit. Gitu lah. Kalau sunnah biasa agak melorot sedikit. Gitu. Kira-kira kalau digambarkan. Jadi ini kuat sekali korban itu. Nah, korban itu menjadi apa? Menjadi semacam hal yang sangat istimewa akhirnya. Dan ini bagi umat Islam keistimewaan harus dicari itu, harus dibongkar itu. Korban itu. Apa itu? Karena isi dari korban itu adalah taqarrub ila, ingin dekat dengan Allah.
Nah, di sini saya sebutkan kenapa bapak-bapak, ibu-ibu, kok kita dekat dengan Allah itu penting. Pertanyaannya adalah kita itu mati enggak nanti? Kita semua itu akan mati atau tidak? Pasti kan? Kita tegaskan ya, mati mesti kita itu. Kalau ketika mati, dari dalam Al-Quran apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini ya Allah, itu apa? Inna lillah. Hanya milik Allah, bukan milik istri, bukan milik suami, bukan milik anak, bukan milik menantu. Milik Allah. Ya, kalau sudah mati, ya mati terus dengan urusan Allah. Wa inna ilaihi, dan nanti kepadanya, kepadanya apa? Ditolak, kembali. Sekarang pertanyaannya, lah engkau nanti mesti kembalinya kepada Allah. Lah kok tidak takarrub ilallah, itu logikanya gimana? Masuk akalnya di mana? Engkau aku kembali kepada kamu ya Allah. Sekarang enggak usah saja saya dekat dengan engkau. Ya, pung aku usah urip sak karepku. Apa harus begitu? Orang beriman tidak pernah diajari semacam itu. Justru kamu masih di dunia ini, sebelum kaget nanti kedatangan mati, kamu dekatlah dengan Allah. Nah itulah logikanya, itulah logiknya, masuk akalnya itulah. Orang itu kalau sudah dekat, bagaimana Bapak Ibu? Takut nggak? Tidak kan? Ya tidak. Pokoknya Bapak Ibu itu takut pada seorang pejabat tertentu misalnya. Sebentar lagi, 5 menit lagi. Pejabat tertentu, nggak pernah ketemu. Misalnya. Terus akibatnya apa? Di kantor itu Bapak Ibu ketemu sering. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu masih merasa takut pada pejabat itu? Sering. Nah untuk keseringan itu taatnya apa? Fasoli, salat. Salat itu kan sebetulnya sowan Gusti Allah itu. Inti salat itu. Maka dalam Quran sebutnya zikrullah. Zikir kepada Allah. Zikir itu ingat. Aqimis shalah li zikri, kata Allah atau firman Allah. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, kalau mengingat terus sudah laporan 24 jam setiap hari 5 kali, bahkan tambah sholat sunnah malah. Cedaknya Gusti Allah. Enggak takut mati. Apa takut? Oh itu kejadian dan saya kembali kepada Engkau ya Allah. Coba. Dan begini loh. Ini rahasia-rahasia agama di sini yang perlu dibongkar di sini. Jadi kita ini apa? Takarrubillah, ingin dekat dengan Allah itu suatu kemestian, suatu kewajaran, suatu kelayakan. Semestinya seperti itu dengan sholat. Disiplin sholat itu ingin cedaknya Gusti Allah. Bagaimana saya mati? Enggak apa-apa, itu urusan itu pasti terjadi. Saya tidak takut. Terserah Engkau ya Allah. Ini loh hidup saya tiap hari ini, kontrol lah. Awasi saya itu dengan sholat ini. Maka dikatakan di dalam Al-Quran pripun Bapak? Sungguhnya sholat itu adalah untuk menghentikan fahsya wal munkar itu. Fahsya itu sesuatu yang menyebabkan kita rugi, dirinya rugi. Wal munkar itu orang lain yang rugi. Ini Gusti Allah, saya itu sholat supaya apa dalam perjalanan hidup saya tidak rugi, orang lain tidak rugi. Itu aja. Nanti sampai mati ya harus begitu jalan hidup saya itu seperti itu. Nah inilah maka kata kunci taqarrub ilallah. Dekat dengan Allah itu bukan sesuatu yang remeh, itu sesuatu yang luar biasa. Nah ini sudah hampir selesai, saya akan rangkum saja. Satu, korban itu intinya pesan yang ada di dalam ibadah korban itu adalah taqarrub ilallah. Ingin dekat dengan Allah dimulai sejak zaman Nabi Adam, diteruskan pada zaman Nabi Ibrahim, diteruskan lagi
sampai Nabi Muhammad malah menjadi ibadah. Itu satu. Yang kemudian yang kedua, korban itu kalau dulu zamannya Nabi Adam hanya dua, pertanian, peternakan. Saya berderet kepada Nabi Ibrahim. Peristiwanya itu bukan pertanian dan dengan itu, tetapi adalah keikhlasan. Terakhir, yakni ibadah kita itu, yakni apa, Bapak Ibu? Kita ini disuruh ibadah dengan suka memberi. Nah, sekarang dengan suka memberi lewat korban itu setiap tahun sekali ya, Pak. Monggo tekniknya, monggo panjenengan nabung. Kalau sekarang pinten Bapak Ibu? 3.500.000-an ya. Nah, kalau setahun itu 365 hari ya. Nah, setiap hari ya 10.000. 10.000. Jadi 10.000 disentelkan di situ, masukkan ke kotak. Setiap ada rezeki nggih Ibu, monggo enggak, apalagi yang penjenengan yang berpunya ya banyak 10.000 lebokne saben subuh lebokne nek kotak enten daleme. Jangan dikunci, jangan dibuang-buang itu. Nanti setelah tahun dilihat, oh sudah 3.200 tinggal sedikit nambah gitu. Tapi kalau tidak begitu berat. Yang seperti beban. Nah, ngaten mriki nun saya nggih Bapak Ibu, kalau ini gaya saya itu ya seperti ini. Enggak kadang-kadang meledak-ledak gitu, tapi kadang-kadang yang kira-kira yang halus, perlu halus. Kebetulan ini saya agak terganggu kesehatan saya tidak bisa ngimami istilah ibu salah kejepit namanya. Aduh ini 2 bulan nih kurang lebih ya. Ini dari penyembuhan ini mudah-mudahan lah. Insyaallah ya, mudah-mudahan saja kita jaga kesehatan. Akhirnya mohon maaf jika ada kealpaan, kekurangan. Mudah-mudahan tetap bermanfaat. Ini sebagai bahan monggo bareng-bareng dengan saya ya tahun depan kita korban untuk menunjukkan bahwa kita suka memberi. Jadi suka memberi itu ditakuti oleh orang-orang barat. Kedermawan itu ditakuti oleh musuh-musuh kita ini. Dalam tanda petik ini musuh. Seperti itu. Monggo panjenengan yang menentukan. Mengatakan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya begini nih. Ya kalau ini ujian dari Allah.